Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman semua. Eh, Kali ini kita akan membahas tentang teori probabilitas. Untuk teori probabilitas, saya akan membagi jadi dua bagian. Nah, kali ini saya akan membahas tentang bagian pertama dari pembahasan teori probabilitas. Teman-teman mungkin kalau dengar kata probabilitas pasti akan eh, langsung ingat gitu ya tentang peluang gitu ya. Bagaimana kita akan mendapatkan sesuatu gitu, atau bagaimana kejadian sesuatu dapat terjadi. Nah, itu adalah probabilitas. Seperti itu. Jadi, dalam teori probabilitas itu nanti akan diukur seberapa besar kemungkinan akan terjadinya suatu hal gitu. Jadi contohnya, misalkan kita melempar dadu gitu ya. Eh, Ketika kita melempar sekali gitu ya, angka berapakah yang akan keluar? Nah, itu akan diketahui dengan teori probabilitas seperti itu, berapa persen gitu ya dari angka mata satu sama angka mata dua gitu ya dari dadu kedua seperti itu, atau seberapa besar kemungkinan kita akan dipanggil ke depan kelas oleh guru atau dosen untuk mengerjakan latihan seperti itu dari banyak mahasiswa atau siswa di kelas itu. Jadi dalam teori probabilitas itu akan ada beberapa istilah yang akan sering muncul. Itu adalah percobaan, ruang sampel, kejadian, dan peluang. Jadi untuk percobaan itu adalah suatu tindakannya, yaitu atau kegiatan yang diulang atau dapat diulang ya dengan keadaan yang sama, gitu ya. Yang hasilnya merupakan salah satu anggota himpunan tertentu. Jadi kegiatan kita dalam melakukan percobaan gitu ya, dalam ingin mengetahui berapa banyak perlakuan dari eh, peluang yang akan dihasilkan. Contohnya misalkan percobaan melempar atau melambungkan satu dadu atau lebih, atau percobaan mengambil satu kartu atau lebih dari setumpuk kartu bridge seperti itu. Ruang sampel itu adalah himpunan semua hasil yang dapat terjadi dari suatu percobaan. Jadi kalau misalkan kita lempar gitu ya dua koin, berarti nanti akan ada dua kombinasi angka yang akan muncul gitu ya. Nah, kombinasi itulah yang nanti akan menjadi ruang sampel. Nah, kalau di sini contohnya adalah satu adalah dua mata uang gitu ya. Mata uang hanya ada dua sisi, sehingga ruang sampel yang dihasilkan ada empat. Terus kalau dadu satu satu dadu gitu ya, dia hanya ada enam sisi gitu kan, atau enam angka gitu ya. Jadi hanya ada enam anggota dari ruang sampelnya seperti itu. Nah, ini penting untuk kita ketahui karena kita harus tahu berapa jumlah ruang sampel dari setiap percobaan yang dilakukan gitu. Contohnya apalagi ya? Contohnya misalkan selain koin, misalkan eh, suatu kelereng gitu ya, yang diletakkan dalam satu box gitu ya. Nah, kelerengnya ada berapa gitu ya? Misalkan kelerengnya ada 6 berbeda warna. Nah, berarti kita tulis semua warnanya dalam ruang sampel itu. Terus kejadian itu adalah himpunan bagi ruang sampel. Jadi contohnya misalkan di kejadian A muncul dadu lebih dari 4 gitu pada pelemparan sebuah dadu. Jadi kalau lebih dari 4 itu yaitu adalah 5 dan 6 gitu ya. Dan kedua adalah misalkan B adalah kejadian munculnya sisi sama dari percobaan melambungkan mata uang logam. Jadi kemungkinan mata uang sisi sama itu hanya dua gitu ya yang akan muncul gitu ya. Jadi misalkan antara gitu ya, antara satu dengan dua gitu ya, satu dengan tiga gitu ya. Jadi hanya dua anggota kejadian yang akan muncul gitu. Peluang, jadi peluang ini dari banyaknya sampel gitu ya. Misalkan A suatu kejadian dan S adalah ruang sampel, maka peluang kejadian A didefinisikan sebagai peluang A, yaitu adalah banyaknya anggota A dibagi banyaknya anggota S atau ruang sampel tadi yang telah diketahui gitu ya. Misalkan ruang sampelnya adalah dua mata uang.
Sedangkan peluang A itu misalkan yang muncul keduanya angka gambar gitu ya. Berarti kan A-nya itu adalah banyaknya anggotanya berarti berapa gitu ya. Berapa berarti hanya dua, angka-angka dan gambar-gambar gitu kan ya. Terus banyaknya anggota ruang sampel itu ada 4. Seperti itu. Berarti peluang munculnya eh, angka ada eh, apa namanya bagian yang sama dalam pelemparan dua dua koin itu 2/4 gitu atau 1/2. Nah, di dalam probabilitas itu ada rentang gitu ya yang digunakan sebagai acuan. Jadi rentang nilai probabilitas atau peluang itu antara 0 sampai 1. Yang mana 0 itu pasti tidak akan terjadi gitu ya. 1 itu mutlak pasti terjadi. Nah, probabilitas itu pasti antaranya gitu. Eh, Tidak pernah dia akan bernilai 0 atau tidak pernah dia akan menilai 1 gitu ya. Karena kalau udah 0 atau 0,1 itu tidak perlu probabilitas gitu karena tidak perlu peluang. Karena yang satu pasti akan terjadi, yang kedua pasti tidak akan terjadi. Seperti itu. Jadi dari sinilah kita bisa melihat atau mengukur seberapa besar peluang anggota kejadian dapat terjadi gitu. Ini contohnya adalah pelemparan sebuah dadu. Gitu. Dadu itu ruang sampel ada 6, gitu yang tadi sudah disebutkan. Karena ada 6 muka angkanya. Terus kejadian A-nya itu kita mau tahu munculnya dadu kurang dari 4 ketika pelemparan. Gitu. Jadi yang kurang dari 4 kan ada 1, 2, dan 3. Seperti itu. Jadi peluang akan munculnya angka kurang dari 4 itu adalah 1/2 atau 50% lah ya. Jadi dalam skala lempar, teman-teman skala lempar dadu, muncul angka 1, 2, 3 itu 50%. Gitu. Jadi kemungkinannya besar. Jadi ketika melempar, masih ada peluang yang sangat besar untuk muncul 1, 2, 3 jika kalian mengincar angka itu gitu contohnya. Mengharapkan angka itu. Seperti itu. Jadi tadi sudah disebutkan, rentangnya itu 0 dan 1 gitu ya. Jadi pasti antara itu gitu. Kalau 0 itu pasti tidak akan terjadi, 1 itu pasti akan terjadi. Gitu. Jadi dikatakan probabilitas karena kita tidak tahu pastinya berapa gitu. Nah, dengan probabilitas ini akan memperkuat keputusan kita dalam mengambil tindakan gitu ya. Frekuensi harapan gitu ya. Eh, jadi nilai yang tadi muncul gitu ya, nilai peluang tadi dikali dengan banyaknya percobaan atau frekuensi yang dilakukan. Contohnya misalkan tadi kan pelemparan dadunya belum diketahui ya, yang contoh sebelumnya nilai PA-nya itu adalah 1/2, 1/2 atau 0,5 gitu. Nah, jika diketahui kita ingin melempar 2 kali gitu ya, berarti 0,5 dikali 2 gitu ya, sehingga akan ada 1 nilainya ya. Oke, seperti ini. Jadi akan ada gitu ya, berapa banyak kemungkinan dari banyaknya percobaan yang kita lakukan gitu ya dengan munculnya yang kita harapkan gitu ya. Di sini dia mata dadu kurang dari 3 gitu ya, berarti 1/3. Nah, di sini dikali kalau kita lakukan 60 kali percobaan, berapa banyakkah percobaan yang akan muncul angka 1 dan angka 2. Nah, itu kemungkinan akan muncul 20 kali angka 1 dan angka 2 jika dilakukan 60 kali percobaan. Seperti itu. Nah, untuk pastinya gitu ya, bisa kurang atau bisa lebih gitu ya. Untuk realnya gitu. Tapi dengan probabilitas ini kita bisa mengurangi risiko gitu ya. Daripada kita coba dulu, terus benar-benar nggak kejadian gitu ya. Jadi dengan sini kita ada gambaran dalam pengambilan keputusan. Seperti itu. Oke, definisi dan notasi faktorial. Jadi faktorial itu adalah suatu bilangan yang untuk mencari hasilnya itu kita melakukan perhitungan mundur, perkalian mundur dari angka yang difaktorialkan. Gitu. Jadi misalkan 5 faktorial berarti 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 seperti itu.
8 faktorial, 8 kali 7 seterusnya sampai kali 1 gitu. Permutasi. Jadi di sini saya akan jelaskan tentang permutasi dan kombinasi. Permutasi itu adalah penyusunan kembali suatu kumpulan objek dalam urutan yang berbeda dari urutan semula. Susunan yang memperhatikan urutan, banyaknya permutasi susunan yang memperhatikan urutan dengan K unsur dan N unsur berbeda yang tersedia dinyatakan dengan NPK gitu ya, atau PNK. Nah, di sini diketahui bahwa rumusnya adalah N faktorial dibagi N min K. Seperti itu. Contohnya misalkan terdapat 5 orang calon pengurus kelas, akan dipilih seorang ketua, seorang sekretaris, dan seorang bendahara. Nah, maka susunan pengurus yang dapat dibentuk adalah permutasi 3 unsur dari 5 unsur yang tersedia. Jadi K itu disimbolkan dengan apa yang diinginkan, gitu ya. Jadi kalau misalkan ingin dicari hanya ketua gitu ya, berarti hanya satu K-nya. Gitu. Nah, kalau di contoh soal ini, berarti ada 3, ada ketua, sekretaris, dan ada bendahara. Berarti 5 faktorial dibagi 5 minus 3 faktorial. Nah, dari sini dapatkan adalah 60 susunan. Seperti itu. Atau 60 kemungkinan gitu ya, yang dapat dihasilkan dari 3 orang ini. Dari 5 orang untuk mendapatkan 3 orang ini. Oke, lanjut saja itu tadi. Oke, permutasi dengan berapa anggota yang sama. Itu. Nah, sebenarnya permutasi kita fokus yang tadi aja gitu ya, agar tidak bingung. Kita lanjut ke permutasi siklis. Nah, atau siklik. Jadi permutasi siklik ini sebenarnya adalah suatu urutan yang diketahui apabila uh, suatu kondisinya itu ada siklus di dalam penyusunannya. Contohnya, ketika kita menentukan tempat duduk gitu ya dari suatu orang yang duduk di meja bundar gitu ya. Tidak harus bundar sih, bentuk apapun, tapi yang bentuk siklus gitu. Siklus kan tidak harus bundar gitu ya. Yang penting dia akan berputar ke tempat yang sama. Nah, di sini caranya adalah jumlahnya dikurang dengan 1 kemudian difaktorialkan. Nah, contohnya di sini ada 4 siswa untuk menempati 4 buah kursi yang melingkar ke meja bundar. Berapa banyak susunan dapat terjadi? Ya, jadi 4 dikurang 1 faktorial, sehingga 3 faktorial dihasilkan ada 6 susunan yang akan didapatkan. Nah, kombinasi berbeda dengan permutasi. Kalau kombinasi tidak memperhatikan urutan. Nah, urutan di sini adalah misalkan ada 3 orang gitu ya, A, B, C gitu. Nah, teman-teman di permutasi itu kita akan mengetahui dengan melihat urutannya, sedangkan untuk kombinasi tidak memperhatikan urutannya. Nah, kita contoh saja. Nah, rumusnya adalah N faktorial dibagi N min K faktorial kali K faktorial. Seperti itu. Jadi seperti ini. Jadi hasilnya, misalkan di sini ada 7 orang siswa, dari siswa tersebut akan dibentuk tim yang terdiri dari 3 orang siswa untuk mengikuti lomba cerdas cermat. Berapa banyakkah cara menyusun tim tersebut? Ini contoh lain. Jadi kalau ada 2 kombinasi, bagaimana kita mengetahui jumlahnya? Itu nanti dengan dikali dari hasil kombinasi pertama dengan hasil kombinasi kedua. Seperti itu. Oke. Cukup sekian dari saya untuk pembahasan ini. Nanti akan kita lanjut dalam materi teori probabilitas yang kedua. Seperti itu. Ya, terima kasih. Saya tutup dulu. Sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.